Di tengah konflik yang belum juga mereda dengan Ukraina, Rusia justru bersiap menggelar parade Victory Day yang megah di Kremlin pada 9 Mei mendatang. Acara tahunan ini menjadi simbol kemenangan atas Nazi Jerman yang menyerah kepada tentara merah di penghujung front timur Perang Dunia Kedua. Presiden Vladimir Putin akan tampil sebagai tamu utama, sekaligus orator utama dalam perayaan bersejarah tersebut, mempertegas perannya sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Rusia. Tidak hanya dihadiri oleh petinggi Rusia, parade Victory Day kali ini juga akan menyambut 29 pemimpin negara dari berbagai belahan dunia. Di antara mereka, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva telah mengonfirmasi kehadirannya. Menariknya, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico akan menjadi satu-satunya pemimpin Eropa yang berani hadir, didampingi Presiden Serbia Aleksandar Vučić yang dikenal memiliki hubungan erat dengan Moskow. Langkah para pemimpin asing ini menuai kritik dari sejumlah pejabat Uni Eropa. Bagi mereka, menghadiri perayaan tersebut di tengah konflik yang masih berkecamuk dianggap tidak pantas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan memperingatkan bahwa pihaknya tidak bisa menjamin keamanan para pemimpin yang datang ke Rusia untuk merayakan hari kemenangan itu. Ucapannya sontak dibalas oleh Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, yang menyebut peringatan Zelensky sebagai provokasi verbal. Medvedev juga menegaskan bahwa jika Ukraina mencoba memicu provokasi pada perayaan tersebut, konsekuensi serius akan menanti. Parade militer pada Victory Day kali ini bukan sekadar seremoni biasa. Rusia berencana menampilkan pameran kekuatan militer secara besar-besaran, menonjolkan teknologi persenjataan terbaru di hadapan para pemimpin dunia. Di baris depan, armada tank tempur Rusia yang dikenal tangguh di medan perang akan menjadi sorotan. Lebih dari sekadar parade, unjuk kekuatan ini seolah ingin menyampaikan pesan tegas kepada Ukraina dan dunia internasional bahwa Moskow masih berdiri kokoh di tengah pusaran konflik. Dalam dunia peperangan, tank memiliki peran krusial sebagai garda depan yang melindungi pasukan, mempertahankan posisi strategis, dan melancarkan serangan terhadap musuh. Konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina menyoroti penggunaan masif tank oleh militer Rusia di medan tempur. Meskipun ratusan unit telah hancur atau jatuh ke tangan lawan, Rusia tetap memiliki cadangan tank yang melimpah, mulai dari generasi lama hingga versi modern. Lebih dari sekadar mempertahankan jumlah, Rusia kini fokus pada pengembangan teknologi baru, beradaptasi dari pengalaman di medan perang. Langkah ini dipandang sebagai antisipasi kemungkinan eskalasi lebih besar, terutama jika NATO memperluas keterlibatannya di kawasan konflik. Dalam wawancara eksklusif dengan media Rusia, Igor Meskov, anggota Dewan Independen Ural-Vagonzavod, perusahaan manufaktur tank terbesar di Rusia di bawah Rostec, mengungkapkan visinya tentang masa depan teknologi lapis baja. Menurut Meskov, tank masa depan Rusia akan berevolusi menjadi mesin modular dan adaptif, bahkan mampu beroperasi tanpa awak. Terobosan ini selaras dengan tren global yang semakin mengarah pada teknologi otonom, seperti drone dan sistem berbasis kecerdasan buatan. Bukan hanya sekadar kendaraan lapis baja, tank masa depan Rusia diharapkan mampu menjadi elemen dominan dalam pertempuran darat dengan kemampuan manuver yang lebih lincah dan daya tahan yang lebih kuat. Tidak berhenti di sana, Ural-Vagonzavod menyoroti peningkatan signifikan yang diterapkan pada model T-72B3M dan T-90M. Dalam 3 tahun terakhir, setidaknya 200 perubahan desain diterapkan pada kedua varian tersebut. Inovasi ini meliputi peningkatan sistem persenjataan, proteksi lapis baja, dan mobilitas di medan perang. Beberapa pembaruan paling menonjol termasuk sistem peperangan elektronik yang dirancang khusus untuk melawan ancaman drone, lalu lapisan pelindung anti-drone, serta lapisan karet tambahan yang berfungsi melindungi area vital seperti mesin dan bagian belakang kendaraan. Transformasi besar ini mencerminkan ambisi Rusia untuk tetap berada di garis depan teknologi militer, memastikan bahwa tank-tanknya tidak hanya menjadi kendaraan tempur, tetapi juga simbol ketangguhan di medan pertempuran modern. Di tengah ketegangan yang masih membara di Ukraina, langkah Rusia memperbaharui armada tanknya seolah menjadi sinyal bahwa mereka siap menghadapi eskalasi konflik dengan daya gempur yang lebih canggih dan teruji. Di tengah konflik berkepanjangan dengan Ukraina, Rusia terus memperkuat armada tanknya melalui modernisasi signifikan.
Pembaruan ini meliputi sistem pengendalian tembak dengan teknologi mutakhir yang meningkatkan akurasi dan kecepatan serangan. Tidak hanya itu, sistem perlindungan aktif juga diperkuat, memungkinkan tank menghadapi rudal anti-tank dengan lebih efektif. Kemampuan manuver yang lebih lincah di berbagai medan turut menjadi fokus utama, memastikan tank-tank Rusia tetap tangguh dalam pertempuran. Rusia juga memperluas produksi dan modernisasi kendaraan lapis baja lainnya, seperti IFV dan APC untuk mengimbangi kerugian di medan tempur. Langkah ini menjadi bukti keseriusan Moskow dalam menjaga dominasi di medan perang, meski harus menghadapi aliansi lawan yang kuat. T-90 atau T-90 menjadi andalan utama Rusia di garis depan. Pembaruan pada model ini mencakup meriam Tu-A46M4 dengan akurasi dan jangkauan yang ditingkatkan, serta kemampuan menembakkan rudal anti-tank 9M119 secara cepat. Tank ini juga dilengkapi senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin berat yang dikendalikan jarak jauh. Sistem perlindungan T-90 semakin diperkuat dengan reaktif eksplosif untuk menahan proyektil, serta sistem komunikasi digital terenskripsi untuk koordinasi real-time di medan perang. Modernisasi ini terbukti efektif seperti yang terlihat pada tahun 2024 ketika T-90 sukses menembus garis pertahanan Ukraina, memperlihatkan daya gempur yang lebih kuat dan bertahan di tengah medan tempur. T-14 Armata dikenal dengan tank tempur utama yang menghadirkan teknologi terbaru di medan perang. Salah satu keunggulan uniknya terletak pada sistem perlindungan, di mana awak tank ditempatkan dalam kapsul lapis baja internal. Desain ini memberikan perlindungan ekstra terhadap serangan langsung, berbeda dengan tank konvensional yang cenderung lebih rentan terhadap tembakan musuh. Tank ini juga dipersenjatai dengan teknologi pengamatan 360 derajat, sistem navigasi GLONASS, dan perlindungan NBC atau nuklir, biologi, dan kimia, memastikan kesiapan tempur di berbagai situasi ekstrim. Dari segi persenjataan, T-14 Armata mengandalkan meriam smoothbore Tu-A82-1M kaliber 125 mm, yang dilengkapi dengan autoloader dengan kapasitas 45 peluru. Persenjataan sekundernya mencakup pelontar granat 57 mm di sisi kiri turret serta senapan mesin 12,7 mm di sisi kanan. Bahkan, pada versi terbarunya, tank ini direncanakan akan menggunakan meriam 152 mm Tu-A83 yang menjanjikan daya hancur yang lebih besar. Meskipun telah diperkenalkan di medan perang Ukraina, T-14 Armata masih terbatas penggunaannya. Hingga saat ini, tank tersebut belum berpartisipasi dalam operasi ofensif secara langsung. Kendala seperti biaya produksi tinggi dan beberapa isu teknis disebut-sebut menjadi alasan utama di balik terbatasnya penyebaran tank canggih ini di medan tempur. Di sisi lain, T-72B3 merupakan generasi terbaru dari T-72 atau T-72 yang mendapatkan peningkatan signifikan. Varian ini didesain dengan fitur modern yang lebih lengkap, termasuk sistem reaktif terhadap bahan peledak dan kemampuan menembakkan peluru kendali. Pembaruan lainnya mencakup mesin baru, transmisi otomatis, dan tampilan digital yang memudahkan kru dalam pengoperasian di lapangan. Meriam utama yang diusung oleh T-72B3 adalah Tu-A46M5 smoothbore berkaliber 125 mm yang mampu menghancurkan target hingga jarak 5 km. Senjata ini juga dilengkapi dengan sistem bidik Sosnayu, memungkinkan akurasi tinggi dalam kondisi siang maupun malam. Di sisi pertahanan, T-72B3 mengusung Explosive Reactive Armor atau ERA yang dikenal sebagai Contact 5. Teknologi ini mampu menahan serangan dari peluru APFSDS atau Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot, jenis amunisi yang sering digunakan untuk menembus lapis baja. Dengan pembaruan tersebut, T-72B3 tampil lebih tangguh di tengah pertempuran, terutama dalam menghadapi ancaman dari militer Ukraina.